Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sementara itu, Risma hanya tertawa. Terlihat senang melihat reaksiku. Tawanya terdengar menggema di dalam ruangan gelap itu, hampir seolah menyatu dengan suasana yang semakin mencekam. Aku berusaha mempercepat langkah untuk segera sampai di akhir lorong, berharap untuk segera keluar dari situasi ini. Tapi aku tak ingin lari begitu saja. Aku harus menemukan momen yang tepat untuk melamar Risma. Di tengah kegelapan, aku merogoh saku celanaku, memastikan cincin masih ada di sana. Namun ketika aku merasakan cincin di tanganku, keanehan mulai terasa. Tawanya yang awalnya membuatku nyaman, kini terdengar sedikit berbeda. Nada tawa Risma perlahan berubah menjadi lebih tajam, hampir melengking. Dalam keremangan cahaya, aku menoleh ke arahnya, dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat sedikit berbeda. Kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan matanya memandang ke arahku dengan sorot tajam yang asing. Aku mematung, merasakan dingin menjalar di sepanjang punggungku. Risma? Panggilku pelan. Dia hanya tersenyum, tapi senyuman itu terasa tak biasa. Risma menatapku dengan intens, seakan tahu bahwa aku mulai merasa takut. Di belakangnya beberapa sosok hantu palsu yang tadinya berjalan-jalan, kini tampak ragu, melirik ke arah Risma seakan takut padanya. Bahkan aku bisa melihat para aktor itu sedikit menjauh, perlahan-lahan bergerak mundur seolah-olah merasa ada sesuatu yang lebih menakutkan dibandingkan peran yang mereka mainkan. Jantungku berdebar kencang. Aku teringat dengan cincin di tanganku. Tapi kini lamaran itu terasa begitu jauh dari kenyataan. Rasa takutku mulai membesar, tetapi aku tak bisa mengalihkan pandangan dari Risma yang terus menatapku dengan tatapan yang semakin menyeramkan. Sekonyong-konyong, tawa Risma berubah menjadi tangisan, lirih namun menyayat. Matanya yang tadinya tajam kini dipenuhi kesedihan mendalam, seolah membawa beban berat yang tak terlihat. Tangannya gemetar, dan tanpa sadar aku melangkah mundur. Mas, kenapa kau ingin melamarku? Suaranya terdengar hampa, tanpa intonasi. Aku tak bisa menjawab. Kata-kataku tercekat dalam tenggorokan. Kini aku mulai menyadari bahwa lamaran yang kuharapkan menjadi momen indah telah berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Lamaran yang terencana di rumah hantu ini mendadak menjadi perjalanan yang benar-benar menakutkan. Sosok Risma bergerak maju, mendekat ke arahku dengan gerakan yang perlahan namun pasti. Dengan mata yang kini penuh kilauan aneh, dia menatapku seperti menembus ke dalam jiwaku. Tawa yang awalnya menghangatkan hati ini berubah menjadi cermin kesedihan yang tak ku mengerti. Aku ingin berlari, tapi aku tak bisa bergerak. Tubuhku terasa lumpuh, jantungku berdebar seperti hendak meledak. Di bawah cahaya lampu temaram, aku hanya bisa berdiri terpaku, menatap sosok Risma yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak ku kenali. Sebuah sisi gelap yang tak pernah ku tahu. Ketika kami melangkah semakin jauh ke dalam rumah hantu, atmosfer berubah secara perlahan namun pasti. Tawa yang sebelumnya riang dan menggoda, kini menjadi sesuatu yang lain. Tawa Risma mulai terdengar berbeda, semakin nyaring dan bernada aneh, seperti ada nada sinis yang menekan di dalamnya. Aku mencoba mengabaikannya, menyangka ini mungkin hanya efek dari suasana mencekam di sekeliling kami. Namun keanehan pada dirinya semakin tak bisa kuabaikan. Semakin dalam kami memasuki lorong yang gelap, semakin banyak sosok menyeramkan
yang muncul dari bayangan. Sesekali ada pocong yang melompat dari sisi lorong, atau suara tangisan samar yang terdengar dari sudut-sudut tak terlihat. Setiap kali aku melompat ketakutan atau terkesiap, Risma hanya tertawa terpingkal-pingkal, menatapku dengan senyum penuh ejekan. Namun, tawanya itu, ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Bukan lagi tawa yang membuatku tersenyum, melainkan tawa yang terdengar seperti jeritan samar yang tak bisa kulupakan. "Mas takut ya?" tanyanya dengan nada suara yang datar, namun mengandung ejekan halus. Aku mencoba tersenyum, meski dalam hati mulai ada firasat buruk yang mengintip. "Ya ampun Risma, jangan bercanda seperti itu. Kamu juga pasti takut kan?" ucapku sambil tertawa canggung, berharap suasana menjadi sedikit lebih ringan. Dia hanya menatapku lama, sorot matanya tak biasa, penuh dengan sesuatu yang sulit kujelaskan. Kemudian dia tertawa lagi, kali ini lebih keras. Suaranya bergema di lorong yang sempit, seakan suara itu bukan hanya datang dari mulutnya, melainkan dari segala penjuru lorong yang sepi ini. Perasaan aneh mulai merasukiku. Sekarang, meski aku berada di samping Risma, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang asing dengannya. Rasanya seperti aku sedang bersama seseorang yang lain, seseorang yang tak aku kenal. Wajahnya memang masih wajah Risma, namun tatapan matanya semakin hampa, tanpa sedikit pun sinar kelembutan yang biasanya membuatku jatuh cinta. Entah kenapa, tatapan itu sekarang mengandung kegelapan yang mendalam, seperti membawa rahasia yang tak bisa kuungkapkan. Tawa Risma kini semakin melengking, menggema dalam lorong yang sunyi. Beberapa aktor yang berpakaian sebagai hantu terlihat sedikit bingung dan melirik ke arah kami dengan tatapan heran. Seakan mereka juga merasakan sesuatu yang tak beres. Bahkan hantu-hantu palsu yang tadinya begitu mengintimidasi, kini tampak seperti ingin menjauh dari Risma. Ini adalah pemandangan yang sulit dicerna oleh logikaku. Saat kami mencapai lorong yang lebih sempit, sosok wanita bergaun putih dan rambut terurai tiba-tiba muncul di depan kami. Aku tersentak, mencoba menahan teriakan, sementara sosok hantu tersebut menatap kami dengan mata merah yang menyeramkan. Tapi anehnya, aku melihat sosok hantu itu menatap Risma dengan sorot ketakutan. "Hai, kamu mau apa?" Risma berbisik ke sosok itu dengan suara pelan namun dingin. Aktor yang mengenakan kostum itu tampak ragu, mungkin karena tak menyangka akan dihadapkan dengan tatapan Risma yang sedemikian tajam. Sosoknya gemetar, tampak bingung harus bereaksi seperti apa. Dan saat itu juga aku merasakan ada sesuatu yang benar-benar salah. Suasana kegelapan yang mengelilingi kami kini semakin pekat, dan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. "Risma, kita keluar aja yuk." Tanyaku berharap Risma akan mendengarku dan meninggalkan tempat ini. Namun dia hanya menggeleng pelan dan senyumnya semakin lebar. "Kenapa mas? Bukankah tadi kamu ingin melamar aku di sini?" ucapnya dengan nada yang hampir sinis. Aku terdiam, bingung antara ingin melarikan diri atau menyelesaikan niat awal untuk melamarnya. Tapi suasana mencekam ini membuat keberanianku perlahan luntur. Dalam hati, aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya Risma? Dan mengapa ia begitu nyaman dalam suasana yang bagi orang lain akan terasa begitu mengerikan? Tiba-tiba, muncul sesosok pocong dengan mata merah menyala dari ujung lorong, melompat mendekat. Kali ini aku tak bisa menahan jeritanku, lututku lemas, dan aku berpegangan pada dinding untuk tetap berdiri. Namun saat aku berbalik, aku melihat Risma berdiri mematung, menatap pocong itu dengan tatapan dingin yang membuatku bergidik. Pocong tersebut terhenti, seakan ketakutan, lalu mundur dengan ragu. Sementara aku terus diliputi perasaan takut dan kebingungan, Risma mulai melangkah lebih dalam ke lorong, seolah ada sesuatu di ujung sana yang memanggilnya. Setiap langkahnya membuat lorong itu semakin gelap, dan perasaan takut yang awalnya bercampur dengan rasa cinta
kini berubah menjadi ketakutan murni yang sulit kubendung. Rencana lamaran yang kubayangkan akan penuh cinta telah berubah menjadi sesuatu yang jauh dari kenyataan. Mas, kenapa diam saja? Bukankah ini yang kamu inginkan? Suaranya kini terdengar sangat berbeda, dingin, dan tak berperasaan, seolah bukan Risma yang berbicara. Aku mulai panik, merasa seluruh dunia di sekitarku mulai berubah. Aku berusaha menggapai tangannya, berharap bisa menariknya keluar dari kegelapan yang terasa seperti semakin menelan kami. Namun saat aku menyentuh tangannya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya dingin, nyaris membeku, seperti bukan tangan seorang manusia. Risma berbalik dan menatapku. Tatapan matanya yang tadinya penuh kelembutan, kini berubah menjadi pandangan tajam yang dingin dan tanpa emosi. Wajahnya tampak pucat, dan bibirnya melengkung menjadi senyuman yang menyeramkan. Aku bergidik, merasa seolah-olah aku sedang berada di samping makhluk lain. Aku ingin mundur, namun kakiku seperti terkunci di tempat. Risma, kamu kenapa? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia hanya tersenyum, lalu tertawa lagi. Tawa yang kali ini membuat semua bulu kuduku berdiri. Tawa itu menggema di lorong sempit, terdengar semakin keras dan semakin menyeramkan. Beberapa aktor hantu yang tadi bersembunyi di balik dinding mulai terlihat kebingungan dan perlahan menjauh, meninggalkan kami berdua di lorong yang semakin gelap dan sunyi. Mas, kau benar-benar ingin bersamaku? Tanya Risma pelan, nyaris seperti berbisik. Namun dalam suaranya ada nada menantang yang membuatku semakin takut. Aku tak tahu harus menjawab apa. Kini rasa cintaku berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah di dalam kegelapan ini, Risma berubah menjadi sosok lain. Sosok yang tak pernah ku kenal sebelumnya. Malam yang awalnya kurencanakan untuk menjadi malam yang penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Di tengah rumah hantu yang seharusnya hanya wahana hiburan, aku merasa berada di dalam tempat yang benar-benar dihuni oleh sosok jahat. Kegelapan semakin pekat, dan aku tahu malam ini tak akan berakhir dengan lamaran seperti yang kubayangkan. Di tengah-tengah wahana yang semakin mencekam, aku mencoba mengatur nafas. Lorong-lorong sempit dan pengap dihiasi dengan lampu temaram dari lampu templok tua, membuat segalanya tampak semakin suram. Udara di dalamnya begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Seakan ada sesuatu yang tak terlihat yang mengintai kami dari setiap sudut gelap. Risma berdiri sedikit lebih jauh dariku, menatap ke arah depan dengan tatapan kosong. Entah mengapa aku merasakan ada yang sangat janggal pada sosoknya malam ini. Aku sudah merasa sesuatu yang salah sejak dia mulai tertawa tak wajar tadi. Tetapi kini aku mulai yakin ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dalam dirinya. Aku mengawasinya dengan perasaan bingung. Ingin bertanya namun takut akan apa yang mungkin terjadi jika dia menjawab. Tawa Risma yang biasanya lembut dan menenangkan, kini menjadi tawa yang dingin dan penuh kegilaan. Tawa yang tak lagi aku kenali. Kamu kenapa, Risma? Tanyaku dengan suara gemetar, mencoba meraih pundaknya. Berharap ini semua hanya lelucon yang akan segera berakhir. Tetapi saat tanganku menyentuhnya, tubuhnya terasa begitu dingin. Bahkan lebih dingin dari udara yang menusuk di sekeliling kami. Rasanya seperti memegang bongkahan es yang membakar kulit. Dia tidak merespon. Sebaliknya, kepalanya berputar perlahan. Wajahnya menghadapku, tapi tatapan matanya tak seperti Risma yang aku kenal. Mata itu kini tampak kosong, seperti lubang tak berdasar yang menarikku masuk ke dalamnya. Kulit wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, seolah-olah darahnya menghilang, meninggalkan rona kelabu yang menakutkan. Senyum yang biasanya menawan kini berubah menjadi seringnya menakutkan, nyaris menyerupai sosok yang kubayangkan hanya ada dalam mimpi buruk. Mas, kau benar-benar ingin bersamaku ya?
Tanyanya dengan suara yang begitu datar. Namun ada sesuatu yang menyeramkan dalam nadanya. Seakan ada dua suara yang saling bergabung di balik kata-katanya. Suara Risma dan suara sesuatu yang asing, bahkan terasa bukan dari dunia ini. Aku merasa seluruh tubuhku beku di tempat. Sebuah bisikan di dalam hati memintaku untuk segera berlari, meninggalkan tempat ini, meninggalkan Risma. Tapi, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkannya? Risma adalah wanita yang ingin kunikahi, wanita yang membuatku jatuh cinta. Namun sekarang di tengah kegelapan ini, sosoknya berubah menjadi sesuatu yang begitu asing dan tak ku kenal. Disinilah aku benar-benar menyadari bahwa ini bukan sekedar malam lamaran biasa. Entah bagaimana, Risma telah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa kupahami, sesuatu yang jauh dari dunia manusia. Mas, kau tetap ingin melamarku kan? Risma mendekat, dan aku bisa merasakan dingin yang menusuk saat dia berdiri semakin dekat. Matanya menatapku tajam, dan senyum menyeramkan itu masih melekat di wajahnya. Senyum yang tak lagi manusiawi. Kau bilang kau ingin bersamaku selamanya. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisku, sementara aku mencoba mencari jalan keluar dari lorong yang gelap ini. Namun setiap langkahku seperti terhenti, seolah ada sesuatu yang mengikatku, membuatku tak mampu meninggalkan sosok di depanku yang semakin menakutkan. Hawa ruangan semakin dingin, dan tawa Risma kini berubah menjadi suara jeritan samar. Seperti ada entitas lain yang ikut bersamanya, menguasai setiap sisi dirinya. Aku mulai sadar bahwa malam ini aku tidak akan keluar dengan selamat jika terus berada di sini bersamanya. Dalam kepanikan, aku mengambil langkah mundur, ingin berlari, meninggalkan segala rencana yang pernah aku buat. Cincin yang sebelumnya aku pegang dengan harapan penuh, kini jatuh ke lantai, terdengar berdenting pelan. Aku tak lagi peduli. Satu-satunya yang kupikirkan adalah melarikan diri dari sosok yang entah apa ini. Risma tertawa lagi, kali ini lebih keras, penuh nada ancaman yang membuat bulu kuduku berdiri. Kau ingin lari, Mas? Tanyanya dengan nada mengejek. Melangkah mendekat, wajahnya semakin tampak mengerikan dalam kegelapan. Bukankah kau yang memintaku untuk bertemu di sini? Bukankah kau yang ingin malam ini menjadi istimewa? Aku tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ketakutan telah mengambil alih pikiranku sepenuhnya. Aku berbalik, berlari sekuat tenaga keluar dari lorong itu, meninggalkan cincin dan semua rencana yang pernah kubuat untuknya. Di belakang, suara tawa Risma yang mengerikan masih menggema, mengiringi setiap langkahku. Seolah-olah dia menunggu saat yang tepat untuk mencengkeramku kembali. Di tengah kegelapan yang mencekam ini, aku sadar bahwa malam ini tak akan pernah sama lagi. Lamaran yang kuimpikan telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Risma, wanita yang kucintai, kini berubah menjadi sosok yang tak lagi bisa kupahami, membawa kengerian yang tak pernah kubayangkan. Aku keluar dari rumah hantu dengan langkah yang gontai. Tubuhku menggigil dan kepalaku penuh pertanyaan. Di belakangku, tawa Risma yang melengking dan suara berderak dari lantai kayu rumah hantu itu masih terngiang. Tapi ketika aku menoleh, dia sudah menghilang begitu saja, lenyap ke dalam kegelapan seolah-olah tak pernah ada. Kengerian ini terasa nyata, dan aku merasa seakan hidupku terombang-ambing dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku berjalan di tengah keramaian pasar malam dengan kepala yang masih berdenyut. Kerumunan orang-orang yang tertawa dan bercanda tidak membuat suasana terasa lebih ringan. Semuanya terasa suram, seakan warna-warna cerah dari lampu biang lala telah pudar. Aku mencari-cari sosok Risma, berharap menemukan secerca penjelasan. Tapi perasaan kosong dan asing menyergapku. Apakah aku baru saja berbagi waktu dengan seseorang yang bukan manusia biasa?
Saat aku melangkah, pikiranku dipenuhi bayang-bayangan dari malam ini. Senyum Risma yang tak lagi sama, mata merahnya yang menatapku dingin, dan tawa yang memekakan telinga. Semua ini membuktikan sebuah pemikiran aneh di benakku. Apakah selama ini aku terlalu buta oleh rasa cintaku sendiri, hingga tak mampu melihat siapa Risma sebenarnya? Semua momen bersama Risma, obrolan, tawa, dan kehangatan itu kini berubah menjadi potongan-potongan mimpi buruk yang menjeratku dalam rasa takut. Tiba di depan wahana biang lala tempat kami dulu tertawa bersama, aku terdiam, mencoba menenangkan diri. Ingatanku melayang pada malam itu ketika aku berpikir untuk melamar Risma, menjadikannya belahan jiwa. Namun sekarang niat itu terasa tak lebih dari kesalahan besar yang hampir saja kulakukan. Siapa sebenarnya Risma? Mengapa ia tampak begitu akrab dengan kegelapan di rumah hantu itu? Ia begitu berbeda, begitu jauh dari sosok yang selama ini ku ketahui. Malam ini adalah malam terakhir aku bersamanya. Aku merasa yakin. Aku tahu aku tidak bisa terus mencari sosok yang mungkin bukanlah manusia. Aku pulang dengan langkah berat, membawa cincin yang bahkan tak sempat aku berikan padanya. Sepanjang perjalanan, ada perasaan hampa dan sekaligus lega yang muncul di dadaku. Rasanya semua ini seperti bagian dari suatu mimpi buruk yang perlahan-lahan memudar. Namun meski aku berusaha keras menepis segala bayangannya, sosok Risma tetap melekat di pikiranku. Seolah dia telah meninggalkan sebagian dirinya dalam hidupku. Ketakutanku kini bercampur dengan rasa penasaran. Apakah Risma sengaja hadir dalam hidupku? Atau apakah ini semua sekedar pertemuan yang dipenuhi misteri yang tak akan pernah terungkap? Sesampainya di rumah, aku duduk di kamar yang temaram dan kembali merenungi semua yang telah terjadi. Aku menggenggam cincin itu erat-erat, cincin yang kini terasa dingin dan aneh di tanganku. Semua ini mungkin hanyalah pertanda bahwa cinta bisa menjadi jebakan yang menakutkan, terutama jika kita tidak tahu siapa sosok yang sebenarnya ada di balik wajah yang kita cintai. Saat aku menutup mata, wajah Risma kembali terbayang dengan tatapan kosong dan tawa menyeramkan itu. Aku merasa bahwa cerita ini belum sepenuhnya selesai. Bayangan tentang siapa dia dan apa yang terjadi malam ini seolah masih berbisik di telingaku, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Rasa takut dan ketidakpastian ini akan terus menghantuiku, menjadi bagian dari hidupku yang tak akan pernah benar-benar bisa kutinggalkan. Di dalam hati, aku sadar bahwa cinta yang kusangka murni ini telah membuka pintu kegelapan yang tak bisa kujelaskan. Dan malam ini, aku tertidur dengan sebuah ketakutan yang mendalam, bahwa entah bagaimana, aku telah mencintai sosok yang mungkin bukan dari dunia ini. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.